A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi usahakan duduk agak jarang, baik terlalu rapat. Alhamdulillah Langsa masih status daerah hijau. Jadi lagi lampu berjalan ya nanti. Meyakrib menyohana terjaga, maka hijau berganti kuning, dari kuning berganti merah. Tapi kalau kita jaga, insya Allah hijau bertahan lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahasan yang telah lalu masalah sekte Wahabi, yang mana kesimpulannya Wahabi adalah satu akidah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana Muhammad bin Abdul Wahab ini kelahirannya di Najdi, yaitu sekitar 40 km dari kota Riyadh atau ibu kota Arab Saudi hari ini. Kemudian kerjasama antara Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Su'ud, berkat kerjasama dua orang Muhammad ini, sehingga akidah Wahabi berkembang dengan cepat. Itu kesimpulan yang telah lalu. Di antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri Wahabi, orang yang sudah berpaham dengan Wahabi suka membid'ahkan orang. Jadi setiap amalan yang tidak sesuai sebagaimana diarahkan oleh guru mereka itu dianggap dengan bid'ah. Kemudian yang kedua, suka memvonis orang lain dengan syirik. Jadi ada orang yang memakai jimat misalnya, ada orang yang membaca doa tolak bala. Dan dalam kondisi yang seperti ini, itu dalam kondisi yang pandemi, di dalam kitab, di dalam Hasyiah Syarwani, ataupun kalau kitab Tuhfahnya di dalam kitab Tuhfah, oleh Imam Syarwani menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menulis azimat, yang mana azimat ini ditempelkan di depan pintu rumah atau di depan ruang utama untuk masuk ke dalam rumah. Di luarnya, sebelah luarnya ditempelkan azimat ini, yang diantara fungsinya bisa mencegah wabah dan bala. Dan azimat itu sudah pernah saya sebarkan di grup rawatib. Nah, kan ingat ya kan? Karena pernah lungjuk zaman. Nah, kan birham walahu kamfina. Ini kalau dilihat oleh Wahabi dianggap syirik, mentuhankan jimat. Nah, itu ciri-ciri yang kedua. Sangat cepat-cepat memvonis ibadat orang lain dengan syirik. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri Wahabi sangat cepat memvonis orang lain dengan sesat dan ujungnya dalam neraka. Ini ada 3 ciri-ciri besar
sebagai penanda bagi orang yang sudah terjangkit virus Wahabi. Jadi lebih berbahaya virus Wahabi daripada virus corona. Kalau virus corona itu menyerang fisik, tapi kalau virus Wahabi menyerang akidah. Jadi tidak ada besok pada hari kiamat orang masuk dalam neraka karena fisiknya cacat, itu nggak ada. Misalnya diperiksa hari kiamat tengok, kah bakal kita dalam neraka karena mata saya kabur maka saya masuk ke neraka, itu nggak ada. Atau karena tangan saya pendek, atau karena lun hantip kaki tibla maka saya masuk dalam neraka, nggak ada. Tapi orang masuk ke dalam neraka karena akidahnya tidak pas. Nah, yang penyebab sih. Nah. Kemudian malam ini kita membahas sunnah. Artinya ada dua kalimat yang perlu kita pahami, bid'ah dan sunnah. Jadi pembahasan sunnah ini sebagai pemula bagi pembahasan bid'ah, karena ini dua kata ini didden kalau dalam istilah ilmu lain. Arti didden, dua suku kata yang artinya berlawanan. Mustahil seseorang bisa memahami pengertian bid'ah kalau dia tidak memahami pengertian sunnah. Jadi malam ini kita membahas pengertian sunnah biar jelas yang mana yang termasuk dalam kategori bid'ah. Karena di luar daripada sunnah itu semuanya bid'ah. Nyo sering katanya di dalam kehidupan teoro oleh Wahabi mengkaburkan istilah ini. Artinya begini, ada orang yang celananya tidak jingkrang, ini dianggap tidak sunnah. Padahal hukum kita beribadat dengan memakai pakaian atau sarung di atas mata kaki itu hukumnya sunat. Sunat mihana makruh. Tapi mereka bukan sunat yang mereka bilang, apa juga sunnah. Jadi kalau sunnah itu lawannya bid'ah. Kalau bid'ah berarti masuk neraka. Nyo mih kam bid'ah bacur. Dengan terpegah bid'ah, mi kai tamang bid'ah, kai tamang virus bid'ah. Putra nak bila kita ronana. Biasanya orang terdekat yang bertanggung jawab. Jadi malam ini kita menjelaskan sunnah. Di dalam hadis Nabi yang sudah pernah kita bacakan bahwa aku berwasiat kepadamu, ke Nabi. Hadis riwayat daripada Iryad yang bahwa pada suatu subuh para sahabat semua salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Setelah salat berjamaah, Rasulullah berbalik arah kepada sahabat sambil memberikan nasihat. Dan nasihat ini berapi-api sampai muka Rasulullah berwarna merah. Apa di antara nasihat? Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, menurut kamu kalian nyo nasihat penghabisan dari drone? Menurut kamu kalian mau'idatun muwaddi'ah. Kayaknya setelah nasihat ini Rasulullah akan berpisah dengan kami. Berpesanlah kepada kami yang insya Allah akan menjadi lampu penerang setelah Rasulullah tidak ada besok. Jadi berwasiatlah Rasulullah. Nah, heboh wasiat. Yang pertama, tunduk dan taatlah dan dengarlah kepada pemimpinmu, walau yang menjadi pemimpinmu itu budak negeri Habsyi. Itu yang pertama, abdan Habsyiyah. Bukan itu yang pertama. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tunduk dan patuhlah dan dengarlah apa yang disampaikan oleh pemimpinmu. Artinya begini,
Pertama dulu bertakwa. Kalau orang yang sudah bertakwa kepada Allah, maka dia sudah mengetahui bagaimana menyikapi perintah daripada pemimpin. Kalau dia bertakwa kepada Allah, makanya urutan pertama. Bila yang diperintahkan oleh pemimpin yang sesuatu yang dimurkai oleh Allah, karena seseorang tadi sudah bertakwa, dia tidak akan melakukannya, tetapi tidak melakukan pemberontakan. Jadi arti dengar, tunduk dan patuhi itu artinya jangan menjadi kelompok, jangan menciptakan kelompok pemberontak. Itu artinya bukan mengikuti seluruh apa yang disampaikan oleh pemimpin. Jadi yang pertama wasiat Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, tunduklah kepada pemimpin pada sesuatu yang tidak berlawanan dengan takwa kepada Allah. Maka itu yang pertama tadi. Yang ketiga, ini yang ketiga. Besok setelah aku tidak ada, maka kamu akan melihat perpecahan yang sangat luar biasa. Semuanya mengatasnamakan Islam. Kenapa semuanya mengatasnamakan Islam? Karena semuanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi pada ketika itu, ke Rasulullah, alaikum bisunnati, wajib, mesti dan harus kamu selalu berpegang kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyina, khulafair rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan yang kedua, selalu berpegang teguhlah kepada sunnah khalifahku. Dua. Pertama kepada sunnahku, yang kedua kepada sunnah khulafaur rasyidin. Inilah yang akan kita bahas malam ini, sunnah. Apa pengertian daripada sunnah? Di sini sunnah. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, latat tabi'unna sunana man qablakum. Kamu nanti akan mengikuti sunnah umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian para sahabat bertanya, apakah sunnah sebelum kami itu sunnah Yahudi ataupun Nasrani? Siapa lagi? Jawab Rasulullah, kalau bukan mereka. Bahkan mereka akan mengajak kamu besok ke dalam lubang yang sangat sempit, yang kamu tidak bisa keluar dari lubang tersebut. Nyan sunnah sih dalam bab nikah lom, faman raghiba fi sunnati falaisa minni, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa saja yang membenci sunnahku, maka dia bukan bahagian dariku. Dan banyak yang lain-lain, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ini apa? Ningat berat-berat lung perah je no. Nyo anak panjang dia ada gaya sebab dia tak pertanyaan kamu tangkut no. Bacut gaya lung perah. Arti sunnah dalam kamus Arab, sunnah sanna ya sunnu. Sunatan itu arti daripada sunnah tariq. Arti tariq jalan. Jadi arti sunnah adalah jalan. Pengertian daripada jalan, perilaku. Pengertian daripada perilaku, perbuatan, perkataan, itu pengertian perilaku. Kalau perilaku yang dimaksudkan kepada Nabi itu ditambah satu lagi, perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi.
atau di belakang Nabi. Pengakuan Nabi, artinya Nabi tidak mengingkarinya. Ya, yang karena mik sunnah. Jadi itu pengertian daripada sunnah. Tarik, arti tarik jalan. Pengertian daripada jalan perilaku. Pengertian daripada perilaku secara umum bukan dinisbatkan kepada Nabi, perbuatan dan perkataan Nabi. Jadi setiap perkataan, setiap perbuatan Nabi itu namanya tarik ataupun namanya sunnah. Itu sunnah namanya. Kemudian kalau dinisbatkan kepada Nabi, pengertian sunnah ditambah satu lagi. Pengakuan Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat. Ada satu kejadian dulu, sahabat memakan kok buen. Kok buen mata aja, ta ni siapa? Dabbun. Kok buen lagi merua ke bahlah tolong kalian ji. Tapi udah pergi cuma kai. Jadi sahabat kepaju kok buennya. Rasa ji gurih, mangat tak nyum ji ke bah. Lagi merua tapi kan merua. Orang tanya punya lagi meruah hai ke paju, punya lagi ulu hai ke paju, punya peng harum dum tajang ke. Ya kan? Jadi ada makanan yang jijik. Kalau kita tawarkan alah jijik, ini jijik, ini jijik, enggak enak, pulang pulen ini itu. Ada tak perintah buat ke? Aspal ke baju hotel oro, belah raskin ke baju hotel oro. Dumpu ke baju yang hanang ke baju makanan lagi miopeng, lang ngantong betul. Itu enggak jijik, yang jijik cuma yang baju-baju saja. Jadi yang nak pegang kok beun. Mungkin menyana urang acara itu kita menyana kok beun. Kepegah le kurelu nyamun wadah matang lembu tamalanga. Kok beun itu yang paling banyak di Selimung. Ada betul macam raya. Nando kok beun di bang kok beun. Lagi merua nyoji putih ke berah. Jadi hana dimumpung atas cabang kaya ini. Jadi kepegah jamun baru sah maulid menyona kok beun. Pijak bet salah turah bet tengah nak minta merua ne bang melatah rona. Jadi ada sahabat yang memakan kok beun di depan Rasulullah. Rasulullah tidak menegurnya, tidak melarangnya. Rasulullah tidak melarang. Di dalam ulumul hadis itu disebut dengan hadis takriri, artinya bahagian daripada hadis. Karena tidak mungkin kalau memang itu tidak boleh Rasulullah membiarkannya, nggak mungkin. Ketika Rasulullah tidak melarang itu artinya boleh, walau Rasulullah tidak pernah melakukannya. Maka kaitannya belum tentu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah kalau menurut. Karena dalam ulumul hadis dikenal dengan istilah hadis takriri, artinya sahabat melakukannya, Rasulullah tidak melarang. Itu dihukumi kepada hadis. Jadi kalau pada Rasulullah sunnah ditambah satu lagi, perbuatan, perkataan dan pengakuan Rasulullah. Pengertian pengakuan tidak melarang oleh Rasulullah perbuatan atau perkataan daripada sahabat. Nyan kenyan sunnah. Tabalam hadis, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kamu dengan perbuatanku, dengan perkataanku dan dengan hadis takrirku. Wa sunnatil khulafair rasyidin, dan berpeganglah kamu dengan perbuatan, dengan perkataan para sahabat-sahabatku.
Nah, rampung. Dalam hadis yang lain, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Sunnahku. Nikah itu perbuatanku. Aku melakukannya pernikahan. Faman raghiba an sunnati, siapa saja yang membenci perbuatanku, perkataanku, falaisa minni, orang itu bukan bahagian daripada umatku. Kajilah kan arti. Dalam hadis yang lain, wa latattabi'unna sunana man qablakum, kamu akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kamu. Kamu akan mengikuti perkataan dan perbuatan umat-umat sebelum kamu. Yang putra, kedai sahabat, apakah yang Rasulullah maksudkan kami akan mengikuti sunnah Yahudi atau Nasrani? Man, kalau bukan mereka siapa lagi yang aku maksudkan? Itu sabda Rasulullah. Nyoka jelas mana sunnah. Orang yang keluar daripada sunnah Nabi, orang yang keluar daripada sunnah Khulafaur Rasyidin, maka orang tersebut masuk ke dalam kategori bid'ah. Sunnah bukan sunat. Kalau sunat itu lawannya wajib, haram, makruh, mubah. Sering lembu contoh, kita berjenggot, memelihara janggut, sunat atau sunnah? Sunnah, tetapi dalam pengertian sunat. Sunnah, iya, karena Nabi memelihara jenggot, tapi sunnah itu hukumnya sunat. Jadi sunnah nanti terbagi-bagi lagi. Karena perbuatan Nabi itu ada yang sifatnya wajib untuk diikuti, ada yang sunat untuk diikuti, ada yang makruh. Yang makruh nggak ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi berjenggot hukumnya sunnah, bahagian bukan hukum. Berjenggot bahagian daripada sunnah, tetapi termasuk dalam kategori sunat. Wahabi kohaju berjenggot sunnah, artinya kalau nggak berjenggot bid'ah langsung. Nyo mandu mahli neraka, berdua lagi yang mau surga. Nyori nang neraka, mandu mesti rawan jenggot. Mana? Nya kampung mah, maka. Kemudian Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Guru Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Pelopor Wahabi. Beliau berpendapat sunnah, tradisi atau kebiasaan yang menjadi perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh satu kaum. Maksudnya sunnah urang ja ublang, itu artinya tradisi yang dilakukan oleh orang pergi ke sawah kanduri iblang ya. Sunnah di bulan Maulid, itu artinya tradisi yang dilakukan pada setiap bulan Maulid. Apa itu tradisi yang biasa dilakukan? Bahkan duri malam ini pegat acara dakwah. Pulau sunnah 17 Agustus anak titunya tuan-tuan kau ikut. Itu perbuatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada 17 Agustus. Putra kebiasaan ji bak pineng, upacara bendera akan selesai, kemudian ada lagi bak pineng, bak pineng.
demi yak cok itangin gede habis 20 wak nan tu dulu baik jawab pinangan nah pak YouTube main nah tu dulu nah ururi nang lembak jawab pinang alayan lari dalam sarung sunnah kebiasaan menurut pendapat Ibnu Taimiyah kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di satu tempat. Maka hanya meleset ribunosid perkataan atau perbuatan, tetapi sudah menjadi satu kebiasaan. Oh, pelung lambuni, lo pelanguni pelung tu, main bola pakai sarung. Olehnya copeng lam dukung. Pokoknya Mia tak kira sunnah yang terjadi pada hari kemerdekaan itu sunnahnya sunnah jahiliyah. Ada sunnah kata turut dauliko ke jahiliyah je muri. Arti jahiliyah bangai, sunnah bangai. Hayu pelung languni pi pelung. Di banjara ada pelung languni. Jomba pinang si urang. Nalem yang bangai lempur kawe peluk ngon nyan ngelabang puduk labang mak punggung kawe peluk itu sebenarnya kalau kawe peluk nyan pakai paku itu sunnah buah ikawe biang ngaiku an penting ke nyalung urang yak kawe biang rundong dah sunnah biang mata kada cak ikui ke je lam ikap dia biang pancet. Jadi yang kenyan sunnah BU. Dah pakai link dah. Jadi yang ingin kita jelaskan bahwa menurut pendapat Ibnu Taimiyah sunnah adat atau tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan atau sering diucapkan pada suatu tempat atau pada suatu daerah. Lawan kebalikan daripada sunnah adalah bid'ah. Jadi menyana urung pegah-pegah sunnah nyokan depu kan? Nampung mah ile kampung kan? Dilapih kayaknya ile. Nanti Rabu ke baru dah bahas long. Setelah Khulafaur Rasyidin wafat, apakah selesai sunnahnya? Karena Rasulullah hanya memberikan legalitas sunnah kepada Khulafaur Rasyidin, sementara kepada ulama-ulama yang lain enggak ada. Apakah sepeninggalnya Khulafaur Rasyidin kita semua berbuat bid'ah? Nanti insyaallah Rabu ke yang kita bahas. Ya, benar. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil marji wal ma'ab. Nyo na yang kali membaca na yang kalau mah ku ayat ciba muyata kali lu baca ada berapa kali Abana saya ingin bertanya apa ada jodoh satu orang buat saya nyo kali Naya namuh rajuli. Saya ingin bertanya, seorang anak pernah berhutang kepada ibunya. Nyo kali. Bagaimana bila seorang istri minta pisah atau cerai? Kali ini cerai ni kalau. Saya ingin bertanya, misalnya saya berpacaran dan tiba-tiba menikah dengan pacar saya. Kalian orang nikah tiba-tiba, nikah berdrop. Saya ingin bertanya, bila ada melahirkan di rumah sakit, tidak ada mandi wiladah, itu bagaimana hukumnya? Apakah berdosa? Ini yang belum ya? Kali sih, kalau
Jadi setelah melahirkan kita tidak mandi wiladah, apakah hukumnya berdosa? Tidak. Kenapa tidak berdosa? Karena walaupun kita sudah mandi wiladah, tetapi berlanjut dengan hadas nifas. Berlanjut dengan hadas nifas. Jadi hadas wiladah dan hadas nifas, dengan dua hadas ini, walaupun pokoknya begini, ada tiga hadas yang hadas besar. Yang pertama hadas jinabah, bukan tiga pun, 5. Hadas jinabah gara-gara berjunub, kemudian hadas wiladah gara-gara melahirkan, kemudian hadas nifas, keluar darah setelah melahirkan. Kebiasaan nifas itu 20 hari, paling sedikit kebiasaan 20 hari, 20 hari, kebiasaan 40 hari, bukan 20. Kebiasaan 40 hari dan sebanyak-banyaknya 60 hari. Kalaupun kita mandi wiladah, kalau darah nifasnya masih ada, tetap nggak ada faedah, karena salat nggak bisa, puasa nggak bisa. Mumpung kan? Nah. Saya ingin bertanya, bila kita ada berteman dengan orang tetet, itu hukumnya gimana? Bila dia ada bertamu ke rumah kita, bahkan ada bermalam di rumah kita, bagaimana? Karena dia non muslim. Kalau dia orang yang tidak memakai babi ataupun anjing, yang tidak makan atau memakai babi dan anjing, itu nggak ada masalah. Tetapi rumahnya kurang berkah. Tapi kalau dia pemakan atau pemakai babi dan anjing, setelah dia keluar, rumah harus disamak, harus dibersihkan. Saya ingin bertanya, apabila orang tua kita sudah meninggal, kita ingin berkurban untuk orang tua kita yang sudah tiada. Mungkin pertanyaannya untuk hari raya yang akan datang. Bagaimana hukum berkurban kepada orang yang sudah meninggal? Ini sudah saya share di grup Rawatib Risalah Abu Mudi, silakan dibaca karena penjelasan mendetail ini. Saya ingin bertanya, jika ditarik ke belakang lalu saf yang di depan menjadi kosong, bagaimanakah itu abana? Mohon penjelasannya. Makanya saf yang di depan itu, kita kan begini, undang-undang berdiri masuk saf, berdiri sebelah kanan, bukan di tengah-tengah. Ini tapi salah huruf. Misalnya kita masuk agak terlambat, saf pertama sudah penuh, saf kedua pun penuh, posisi kita berdiri bukan di tengah-tengah, di sebelah kanan, kanan imam. Kalau memang nggak ada orang lain, orang yang di depan kita tarik, jadi kosongnya bukan di tengah. Nampak? Getanya biasa, bila tetap mengtilat, di tengah-tengah dia ada. Padahal yang sunatnya tetap sebelah kanan diisi sampai ke kiri. Nanti sudah penuh mulai lagi dari kanan. Aiman fal aiman, kanan maka kanan. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya berzikir dengan membesarkan suara pada saat jamaah sedang salat dikarenakan masbuk? Kalau di masjid umum seperti Masjid Darul Falah itu nggak boleh, karena masjid ini disediakan untuk umum. Tapi kalau masjid di kampung-kampung karena jamaahnya terbatas, boleh, karena kesalahan itu dari yang datangnya masbuk. Tapi kalau di sini karena kita tidak pernah menutup pintu masjid, kapan saja siapa saja kita persilahkan. Jadi kalaupun kita berzikir, jangan sampai mengganggu orang yang sedang salat fardu. Saya ingin bertanya, apabila kita mengambil uang di bank itu riba, dan apabila kita mengambil rumah yang disediakan oleh bank konvensional atau bank syariah dan kita membayar cicilan tersebut di bank, apakah boleh? Boleh, bukan kayak gitu caranya. Bank yang membeli boleh, kita beli dari bank. Kali bahas dia Ayah Minjatrung ini. Ayah sudah membahas di sini. Kita mau beli rumah.
Nyo bet salah tanggap tu, bentuk menompo tungkumur ke tungkumur menghalalkan bank. Jadi pihak bank yang membeli, karena uang yang ada di bank itu belum tentu uang riba. Kan uang bercampur, ada pokoknya, ada ribanya, syubhat uangnya. Minimal pada akhir zaman begini, uang syubhat sudah boleh kita pakai. Jadi bank dulu yang beli, kemudian kita beli dari pihak bank. Lagi yang prosedur ji. Nyo kurung-kurung mumpum di jauh dayah lam nak temayang. Yang ditayu jauh dayah ben nak fikir pihak abah taki buku kopi taka hana bayar. Munyo kanan, munyo kurung-kurung pun jaju dayah. Pos 5:30, pos 5:30 yang di jauh dayah nak melumpang ngalung pos 5:30 tepur. Nuduk bak kantin juinan. Nah balik-balik kan pergi nah. Saya ingin bertanya, ada kata-kata peribahasa adalah apa yang dimaksud kalau perut kenyang anggota tubuh lapar? Perut kenyang anggota tubuh lapar. Dan kalau perut lapar anggota tubuh gemuk. Dan kalau perut lapar anggota tubuh gemuk. Masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud kalau perut kenyang anggota tubuh lapar? Perut kenyangnya nampu milungan tayang bau urung perah yang nampu mah. Tungku adenan. Yang tungku adenan yang hananto milungan. Buah. Kalau perut kenyang anggota tubuh lapar. Sabai kamu menyom paju bu, lampru ida mengenai temu bak jaro bak ule bak ki lah. Nak kah hana urang kut leuk paju bu jaro katembon, perut hana piju jaro dekai tembon. Pakan tembon jaro panina bu le yo ro malam kadang hana. Piho kadang ku adenan na surah lain. Saya ingin bertanya, memiliki seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, selalu menjelek-jelekkan anaknya. Anaknya hanya berdiam diri, tapi memang tidak banyak ngomongnya kali orang. Saya ingin bertanya, saya merasa serba salah jadi istri. Yang kali sih. Suami saya kalau salat 5 waktu enggak pernah tinggal, nyona gini. Dan kalau berdoa selalu panjang. Tapi kalau marah suka bentak-bentak istri. Itu termasuk dosa apa tidak? Ya kali sudah nah. Kali sih. Kok jadi kali. Jadi jangan dikait-kaitkan antara amalan kebaikan dengan amalan keburukan. Ada 2 malaikat. Satu malaikat pencatat dosa, satu malaikat pencatat pahala. Jadi jangan karena orang tersebut banyak berbuat dosa disalahkan amal kebaikannya. Kat lain-lain bab, lain-lain buku. Jadi baik mengkait-kait ni. Oh, masalah suami suka bentak-bentak itu introspeksi diri. Kadang istrinya itu bagaimana? Kadang perumuh memang kepancing lako mengampaki. Cina perhati watai drone tengah-tengah. Ni tengah-tengah nak cina perhati. Atau nu pura-pura tengah tiga lako drone nam pepep drone. Mio drone nu pura-pura tengah nam pepep. Itu mu pepep karena banyak kali berbicara. Ketika kita diam tidak mau berbicara, tidak banyak bicara, ngam pepep. Mumpung kan? Jadi sama-sama introspeksi. Apakah sama takaran hisab pada orang yang telah lama meninggal dengan orang yang baru meninggal pada saat mendekati hari kiamat? Pada orang yang sudah lama meninggalkan sudah ada siksa kubur. Yang lama enggak, hisab dia bukan di kubur. Hisab tergantung umur kita waktu hidup di dunia. Semakin panjang umur semakin lama hisab. Pendek umur pendek hisab. Makin kita trip tamudip makin panjang hisab. Munyo hana trip tamudip nya hana trip hisab. Itu tahun dipilih trip hisab dengan hana trip hisab. Tahun pilih. Mu balik cara pilih, long pilih bupana hisab tapi mu panjang, nya hana mungkin. Benar.
Tambah lagi datanya tu tidak main surga, madum saya main surga. So nak kata semayang, nyan baru hendak suatu nyukli. Jadu. Saya ingin bertanya, apabila kita meminta mahar itu berupa emas semua, tetapi sebelum akad sebahagian dari emas tersebut dijual untuk belanja keperluan resepsi, apakah saat akad berlangsung maharnya tetap disebutkan semua jumlahnya atau hanya sisa emas yang tinggal setelah dijual? Disebutkan semuanya. Kalau tidak disebutkan semuanya, emas yang duluan kita ambil wajib kita bayar, itu hutang namanya, bukan mahar. Misalnya maharnya 10 manyam, kita sudah ambil 4 manyam, nanti di dalam akad disebutkan 6 manyam, yang 4 manyam tadi yang putar satu si utang lah. Tinggal dia nikah ikut lelaki kau dek kau pegah pak mak manyam je lu kau perle ke pangkai usaha ikut le promo bang pi kan diploma manyam mana lu 6 manyam dia menikah angka pek manyam tak lelaki orang enggak belum ranjang sah dan sah ikut lelaki yang ranjang long cok dia luar ke deh. Yang perlu diketahui dan digarisbawahi, mahar hak pribadi dari calon istri dara baru. Kalau orang tua mau ngambil harus seizin daripada dara baru. Kalau tidak hukumnya dosa. Nampung. Nyanen dara bagah mangok umpum lebak taganya. Monyo yang kamak mak keun kupu gak pegah nyan tempu hanya cok lei. Misalnya maharnya 10 manyam, itu milik dara baru. Tidak boleh ada orang yang ganggu gugat, walau orang tuanya sendiri gak boleh. Kalau memang mau ambil harus minta izin. Hanya nyokan tapu hana ilmu. Tacok gede mehnyan pet manyam jit. Dapat so kama atau tapkan duri baju. Ikulah ni. Pu mepet manyam mak mentiploh ni cok ju ada na data lain pu pikro ni cok ju na pu. Yang enggak. Pi ikulah ni membeo menekalan baik bela ni cok. Secara hukum fikihnya sah. Yang pertama itu milik dara baru. Yang kedua itu modal terakhir dari orang tua yang diberikan kepada anak. Setelah itu si anak ini akan hidup, akan membuka lembaran baru bersama suaminya. Nampung? Anak pula tengah kadang lako-lako je pinjam jelame. Kagak pula ke modal. Lalu melako na si mabu nawa habis jelame perumah. Udah anak bagi bayi ke? Hati nak laki bayi kali pakai nah aja. Nyem mabu nawa baju. Tapi kan Abu Nawah yang malim je, Abu Nawah draw begini. Saya ingin bertanya bagaimana cara memandikan mandi tua pada orang tua yang masih hidup. Ini mungkin lain daerah, lain caranya. Tapi paling kurang caranya begini. Misalnya ada orang tua yang secara adat memang tidak mungkin lagi untuk sehat, bahkan sudah mendekati untuk meninggal misalnya. Karena ini serba salah. Kalau orang tua yang sakit, orang tua kita pribadi yang sakit, serba salah. Kalau kita berdoa beliau cepat meninggal, itu hukum kita berarti anak durhaka. Sementara kalau beliau lama-lama meninggal, anak ini capek, kajawai, pikun, kalau nempai. Jadi bagaimana? Itu yang pertama, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada orang tua saya mana yang terbaik menurut ilmu-Mu ya Allah. Kalau terbaik hidup, dipanjangkan umur, hidup bersama kami, ya Allah takdirkanlah hidup bersama kami. Kalau memang yang terbaik sebaliknya, berarti sebaliknya. Pokoknya kita bermohon Allah memberikan mana yang terbaik menurut Allah kepada orang tua kita. Itu doa pertama. Jangan pernah berdoa agar orang tua cepat meninggal. Itu jangan pernah. Nampak? Benti dah pegah bagok. Tiba ke kondisi ayah kak. Anak jelah ni. Tiba anak jelah. Anak
nek udah hampir mau je kamu ninggal di mereka awai haro sakit. Yang kedua, bacakan Yasin. Ini Yasin sebenarnya Yasin bertarikat yang dibaca. Yasin yang kita ambil tarikat dari guru. Tapi kalau tidak bertarikat pun nggak apa-apa. Pokoknya dibaca yang benar. Mungkin yang saya sampaikan ini menjadi tarikatnya. Mungkin dibaca yang benar. Kemudian sebelum kita membaca Yasin dengan wagat, tapi baik nepubut ba urang yang menteng tiga tengah kami meninggal. Yang pertama difatihahkan sekali kepada Rasulullah. Ya, kita baca Al-Fatihah, niat pahalanya ya Allah sampaikanlah kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua difatihahkan kepada guru. Guru tempat kita mengambil cara baca Yasin. Sampaikanlah kepada ruh guru saya. Kemudian yang ketiga baru kita membaca Yasin. Dalam kita membaca Yasin, setiap ayat yang ujungnya mubin. Nah, pada ayat yang ujungnya mubin. Hah? 7. Setiap yang ayat ujungnya mubin, di situ kita niatkan. Ya Allah, berikanlah yang terbaik menurutmu kepada orang tua saya. Setiap yang nawak mubin. Nyanmin. Kemudian setelah selesai kita membaca Yasin, pada Yasin 3 kali diulang-ulang Yasin sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Setelah selesai kita berdoa. Kemudian setiap pada mubin tadi kita niat dan kita tiupkan air. Kita tiupkan ke dalam air. Iya ke sabo drum atau sabo timah. Lihat niat itu mubin dah perlu. Ba ujung Yasin pura syai'in qadir. Ya, kan. Ya. Ya qula lahu kum fayakun. Ya. Syai'in alim syai'in qadir. Ka kena ampulih orang takit. Pada syai'in qadir itu ditiup 3 kali. Ditiup 3 kali, perlu lega. Tapi adab kalau nyole. Baru mentang nawate sebelum nanti. Kau mana tak kau haju, ke datang mula. Datang mi orang muka ubat, mi kau habis lagu ubat tu. Itu adab kita apa? Adab tiup bayi ya. Yang ni adab tiup bayi ya. Okey. Nyali tak perlu tutup. Adabnya setelah ditiup ditutup. Setelah ditiup ditutup. Kalau memang embernya besar, nyoroi ya, atau tempatnya besar, diisyarahkan, ditutup dengan kayu misalnya, atau dengan yang lain. Atau isyarah dengan tangan begini, setelah tiupkan tutup begini. Yang adab. Artinya adab beserta tafaul agar Al-Quran yang kita tiupkan tadi tidak keluar menyatu dengan air. Jadi pada ujung ji lega dapur. Tutup. Tutup. Kemudian kita berdoa. Berdoa boleh dengan bahasa kita sendiri, boleh dengan doa yang ada di dalam kitab tarikat Yasin. Ya, mungkin ini. Alenya ia nyolah yang ngejampungan ialah semana orang sakit bunuh. Atau nu pujib ba urang sakratul maut. Atau nu pujib ba urang yang sakit. Ayat tadi bisa dicampur, bisa langsung. Biasanya kalau memang ditakdirkan oleh Allah orang tersebut sembuhnya dengan sembuh dengan meninggal, maka 7 hari setelah kita mandikan paling lama meninggal. Maka ji betnes manongan. Tak kita hati ni rono raja ju iatin nu pula yo debu. Itu paling lama 7 hari. Kalau dalam hitungan 7 hari tidak meninggal, diulangi lagi
ada kesalahan tadi di dalam rabitahnya, di dalam kita bersanad tadi, dalam kita berhubung dengan guru tarikat. Ya, nyalengian apa? Mamnya perlebu sempurna tarikat Yasin, baik balun coba ulama, babu payah pasi, babu kutakruang, ba ulama tuha baik balun. Karena ilun baik ilun jukuro na, megedol luang nalo amai. Tapi kalau mau baca-baca yang sudah saya sampaikan itu boleh. Katingan kan? Fatihah sekali kepada Rasulullah, kemudian kepada guru, kemudian baru baca Yasin 3 kali. Pada ayat-ayat yang ujungnya mubin, niat, ya Allah berikanlah yang terbaik. Kalau kita disuruh baca ke orang lain, kita sebutkan namanya, berikanlah yang terbaik bagi si Fulan bin si Fulin menurut ilmumu. Kalau kita baca untuk orang tua kita, berikanlah yang terbaik untuk orang tua saya. Lagi ngancim nyala kodron bro tak akai rumah. Darah baru dron bro tak akai rumah. Darah baru bro akai, into baru bro akai. Raja haju. Itu tidak meninggal, yang terbaik. Kan telake doa meninggal, telake doa ya Allah berikanlah perilaku suamiku yang terbaik menurutmu dan yang terbaik menurut agamamu. Ubahlah perilaku istriku atau ubahlah perilaku suamiku. Dia nak baca kelakon. Nyan kamu tarikat, nyan Yasin Fadilat. Yasin Fadilat. Nyan perlu saga. Lain-lain tarikat tu, lain-lain. Punya tarikat lun le yang mula ulang. Punya tarikat lun mungkin punya tarikat Yasin lun hai dibaca ron takik apuran bosan baca. Mesti ada ayat yang diulang 21 kali, ada yang 7 kali, ada yang 19 kali, dan ada doa yang mesti diulang 100 kali. Ya maka jika jelung jokron karena lung mudah nalung buat balang jokron. Mana? Lagi atas taknya ada biasa ya. Nyaman dengan baca-baca. Yang kenyan doa cara untuk memandikan orang tua. Dan nyobek ni share di Facebook. Bentuk pengajian malam Rabu cara memandikan orang orang sakit supaya mudah meninggal. Baik. Ya. Nah, nyata gubut le ulama awal atau ulama-ulama awal praktekkan baginya. Bahkan saya ini pengalaman pribadi. Saya pernah diajak oleh orang tua saya, Allahumma ighfir lahu, untuk membaca Yasin di tempat orang yang katuha. Long tanya, ini untuk apa? Itu le almarhum kalau ke doa yang terbaik di sisi Allah. Kebiasaan di paling lama 7 hari Allah akan memberikan, akan membuka takdirnya mana yang terbaik. Kalau memang sembuh total, kalau memang tidak sembuh berarti Allah berkehendak untuk memanggilnya. Leuro oleh kamu wokal almarhum. Leuro kagu Allah. Ya. Tapi ente menyo memang bersempurna tat cara semana orang sakitnya, nyo be balung ni cok Yasin ji. Kalau pegah ke bunuh. Hijak bak abu. Ni ino bak katanya ino na ulama dilangsa bak abu kapal. Bak abu kapal ni ja. Mana? Nyan kah? Nyo kajek nyo ile. Nyo ta sama dia kepada Tunku Haji Putih bin Ubid. Beliau salah seorang jamaah senior malam Rabu. Nanturi Tunku Putih yang panik-panik ino kena. Tunku Putih yang panik-panik sajang tanya beta ino beta kedua.